Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibullah Munir, CGP Angkatan 10 dari SMP Islam Sedati Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di samping saya ada Bu Cindy yang mengajar mata pelajaran IPS. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pertama, saya terima kasih untuk diberi waktu untuk membicarakan persiapan kompetisi kelas yang akan dilaksanakan besok. Beberapa pertanyaan yang perlu akan saya ajukan. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan? Baik, sebelumnya materi yang akan saya sampaikan di kelas besok yaitu terkait materi subbab dari bab 1 yaitu 1.2 terkait hak inovasi wilayah Indonesia. Yang dimana dari subbab tersebut atau materi tersebut saya memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui gambar, nanti peserta didik itu akan dapat mengidentifikasi atau menganalisis kondisi geografis, astronomis, dan geologis wilayah Indonesia. Kemudian dari PPT yang saya buat, nanti peserta didik itu dapat memahami dan mengidentifikasi bagaimana kondisi geografis, astronomis, dan geologis di wilayah tempat tinggalnya, serta membandingkan dengan wilayah Indonesia yang lainnya seperti itu. Nah, menarik sekali materi yang akan Ibu sampaikan. Selanjutnya untuk metode yang rencana Ibu berikan besok seperti apa? Untuk metode pembelajaran yang akan saya berikan besok yaitu seperti problem based learning atau PBL, yang dimana di metode tersebut saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang saya gunakan yaitu tentang fenomena geologis yang sedang marak-maraknya sekarang, yang sedang cepat di media sosial. Nah, kemudian selain itu saya juga memberikan pertanyaan atau stimulus kepada siswa terkait bagaimana kondisi geografis di wilayah tempat tinggal mereka dan bagaimana masyarakat sekitar tempat tinggal mereka itu dapat memanfaatkan keuntungan dari kondisi geografis tersebut. Ya, untuk kira-kira yang Ibu inginkan, saya nanti memfokuskan pengamatan yang pada kegiatan apa? Nanti Bapak dapat memfokuskan pengamatan pada yang pertama itu tentang diskusi kelompok. Nah, pada diskusi kelompok tersebut nanti Bapak dapat mengamati bagaimana cara siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Mereka aktif atau tidak, kemudian mereka memahami dari permasalahan, fenomena atau tidak. Di sisi lain, nanti saya juga akan mendampingi siswa dalam berdiskusi. Baik, nanti intinya saya akan memfokuskan pada diskusi kelompoknya Bu ya. Oke, itu mungkin beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan. Sampai berjumpa lagi di waktu besok. Kira-kira jam berapa Bu? Nanti di kelas apa juga? Besok kira-kira untuk pelaksanaan supervisi kita ambil di kelas 7B, yaitu di jam 7.35 sampai kemudian jam 3. Ya, baik, terima kasih Bu ya untuk waktunya untuk persiapan supervisi besok. Semoga bisa lancar besok hari. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Pelajaran, mari kita dimulai.
Ayo
Panggilan ditujukan kepada siswa yang bernama Muhammad Rizki dari kelas 7D. Sekarang juga ke kantor menemui Pak Rudi. Jangan lupa izin sama Bapak Ibu yang ada di kelas. Terima kasih.
kasih. Ada di halaman 10, tapi di halaman 10 tidak dijelaskan secara detail. Tapi kemarin sudah dijelaskan sama Bu Sini mana yang masuki, mana yang masuk Bina, mana yang masuk di Sulawesi masuk mana? Bina halaman 10. Bina. Bina. Kalau Bali, Bina. Kalau NTT, Bina. Bina. NTT ya. It's time to it's time for the third period. Please come to the office, the member of English club, to go all downstairs, to see me in front of the office. Once again, to all members of English club, please go downstairs in front of the teacher's office. Do not forget to permit to your teacher in the class. Ada yang artinya? Ada yang ikut English apa? English Club ada yang ikut apa sih? Ada yang ikut puasa di tempat kami. Ya, seperti kamu harus jawab.
pasukan bersama, pasukan bersama, pasukan bersama. Kayak gini mana?
sebelumnya kita saat ini mau membahas pasca observasi kemarin. Jadi kemarin alhamdulillah kegiatan sudah bisa berjalan lancar. Kira-kira menurut Bu Cindy ini rasanya bagaimana setelah selesai seperti kelas ini? Ya baik Pak, kemarin kan sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, observasi proses pembelajaran di kelas, mata pelajaran tes. Nah kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah kemarin prosesnya itu berjalan baik dan lancar serta mendapatkan respon dari anak-anak yang aktif. Menurut Bu Cindy mungkin ada hal-hal yang mungkin menghambat atau mungkin yang kurang, misalkan dalam proses pembelajaran kemarin, misal ada skala 1 sampai 10, kira-kira berapa di skala berapa untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Cindy kemarin? Kalau untuk skala penilaian dari 1 sampai 10 saya memilih 9. Karena apa? Karena kan di dalam kelas itu kan tidak selalu hikmat dari proses pembelajaran itu. Nah, kemarin saya menemukan beberapa kendala yang tidak sampai menghambat. Tentu saja ya seperti kendala pada umumnya, yaitu kan tidak semua anak itu dapat hikmat. Jadi ada kegaduhan dalam kelas. Kemudian yang kedua itu ada beberapa anak itu yang menjawab dari pertanyaan yang saya lontarkan itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Jadi intinya Bu Cindy merasa kegiatan pembelajaran kemarin anak-anak masih ada yang gaduh, ada yang menjawab asal jawab dan tidak sesuai dengan pertanyaan itu. Ya ini yang merasa benar. Dari hal kesulitan dan kendala tersebut, menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki dalam mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk problem pertama atau permasalahan pertama terkait kegaduhan kelas, nanti saya akan kayak seperti memberikan proses pembelajaran dalam kemarin Pak. Seperti kan kemarin sudah di awal itu saya melakukan ice breaking. Nah, ice breaking saya itu hanya di awal saja. Nah, itu kan bertahan sampai beberapa jam saja. Misalnya kayak cuma 25 menit lah atau berapa. Nah, itu mereka itu tenang dan memusatkan perhatian kepada saya. Nah kemudian setelah lebih dari 25 atau 30 menit itu siswa mulai sedikit gaduh atau gimana, lah itu kan perlunya saya kasihkan seperti pembelajaran menarik seperti game atau lain-lain supaya mereka itu memfokuskan kembali perhatiannya kepada pembelajaran. Kalau untuk siswa-siswa yang menjawabnya asal atau menjawabnya salah dari pertanyaan yang saya lontarkan, itu menurut saya bukan permasalahan yang sedikit fatal ya Pak, karena kan mereka itu melontarkan jawaban sebagai bentuk mereka itu aktif mengikuti pembelajaran. Jadi nanti hanya perlu dilatih sedikit saja dalam mereka itu memahami pertanyaan itu. Sangat bagus untuk rencana Ibu ke depannya. Kira-kira dari kegiatan yang mungkin rencana yang dicoba tersebut bisa berhasil dan tidaknya untuk saya ketahui bisa ya? Bisa. Itu kira-kira bisa dilakukan kapan Bu? Untuk observasi selanjutnya terkait berhasil atau tidaknya dari perbaikan yang saya jawab tadi itu bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya, tidak apa-apa Pak. Ya, berarti ya, tetapi berbeda dengan bab yang kemarin saya sampaikan. Jadi hasilnya apa nanti saya ingin tahu dari penemuan solusi yang sehingga bisa sesuai tujuan pembelajarannya.